Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tentang kalam, saya coba kutipkan. Wa kama yutlaqul kalamu ala sifatil qadimatil qaimati bidatihi ta'ala yutlaqu ala al-alfadhil lati naqra'uha, sebagaimana diitlakkan, digunakan kalamullah atas sifat qadim yang berdiri pada zat, yutlaqu digunakan juga alal alfadhil lati naqra'uha atas lafaz-lafaz Quran yang kita baca. Itu juga kalamullah, tapi bukan kita pahami kalamullah itu berhuruf. Itu redaksi yang Nabi terima, wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang sifat lawanannya, sifat yang mustahil pada Allah. Wa yastahilu alaihi ta'ala. Mustahil, ini mustahil menurut akal kita, mustahil akal nggak bisa terima. Mustahil Allah Ta'ala itu al-adam, tidak ada. Ini buat membantah keyakinan orang-orang komunis. Komunis mengatakan Tuhan tidak ada. Dia meyakini tidak ada Tuhan. Lalu diri Anda itu dari mana? Dulu Anda kan tidak ada. Terus ibu Anda mengandung Anda, lahir. Anda ada sendiri. Bagaimana mungkin Anda yang tadinya tidak ada punya kemampuan mengadakan diri sendiri? Namun itu secara logika saja bisa dipatah. Dulu didoktrin sama orang komunis, Tuhan tidak ada. Coba minta buku, Tuhan minta buku. Nah, coba kamu minta sama Pak Guru minta buku nih saya kasih. Nah si murid yang pintar, Pak Guru punya akal nggak? Punya. Mana akal? Nggak mampu tunjukin. Oh berarti Pak Guru nggak punya akal. Mana? Kita begitu yakinnya, nih lampu. Yakin nggak ada setrum? Nggak percaya, pegang. Nggak kelihatan. Jadi maunya komunis itu yang bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Kita nggak mampu melihat zat Allah, jangan disimpulkan Allah itu tidak ada. Mata kita ini yang terhijab, nggak dapat izin. Nanti orang-orang beriman di hari kiamat dapat izin melihat Allah Ta'ala yang nggak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Di dunia Nabi Musa aja minta di Bukit Tursina, Allah nggak izin. Baru Allah perintah, lihat tuh di Bukit Tursina ada nur cahaya, gunung meledak. Nabi Musa nya pingsan. Begitu sadar, siuman subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nggak dapat izin. Satu-satunya makhluk yang dapat izin melihat Allah Ta'ala di dunia Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Itu kalau hati yang tidak suci benar-benar nggak mampu ya. Nabi Musa hatinya suci nggak? Suci, tapi Allah nggak dapat ini, nggak izinkan. Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala.
diantar Nabi Muhammad enggak sampai Sidratil Muntaha. Pada lapisan tertentu, Muhammad kau lanjut sendiri, saya hanya dapat izin mengantar sampai sini. Jibril itu kan Sayyidul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Ia memang timpalan Sayyidul Anbiya, pemimpin Nabi. Yang awalnya siapa? Sayyidul Malaikat. Timpalannya begitu. Presiden kalau memberikan laporan pertanggungan jawab sebelah kanan kiri itu pengawalnya minimal kolonel. Jawab kalau lurah sidak. Yang awal siapa? Asap kok. Sesuai nggak? Ya sesuai. Lurah datang. Yang awal kolonel kebanting nggak? Nabi Muhammad yang awal malaikat Jibril. Mustahil Allah tiada. Wal hudud bahru artinya berawal mula mustahil. Wal fana apa fana? Binasa. Allah wajib kekal. Maka dunia ini disebut dunia yang fana. Karena apa? Binasa. Dari kalimat faniya yafna. Faniya yafna, fanaan, fahuwa fani. Isim fa'ilnya orang yang binasa namanya fani. Inti namain anak jangan si fani, hancur. Nama itu doa. Siapa namanya? Fani. Ya Allah. Itu isim fa'il dari faniya yafna fani. Jangan asal kedengeran keren. Siapa namanya? Kaslani. Astagfirullah. Kaslan itu malas. Namanya Kaslani. Asal kedengeran berbahasa. Tanya sama guru. Wa mumatsalatuhu ta'ala. Mustahil Allah sama bagi sesuatu daripada makhluknya. Nggak mungkin Allah yang maha sempurna disamakan dengan makhluk. Waftiqaruhu ila dzatin aw mujibin. Allah butuh kepada zat atau kepada pihak yang mengadakan dirinya. Mustahil. Karena dialah sesungguhnya pencipta. Wa alla yakuna wahidan fi dzatihi, bahwa tidak satu dalam zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Ini mustahil kalau Allah berbilang-bilang. Gak mungkin. Allah dikata ada anak, gak mungkin, mustahil. Allah ada istrinya, mustahil. Itu bisa-bisaan aja orang menyematkan. Isa gak ada bapak, dipantas-pantas itu bapaknya Allah, mustahil. Isa sendiri ngomong, Al-Quran menceritakan, ma qultu lahum illa ma amartani an ya'budullah. Saya nggak pernah ngomong apa-apa ya Allah. Saya nggak bilang sama kaumku untuk mempertuhankan aku kecuali yang kau suruh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Itu Nabi Isa sendiri. Hanya di hari kiamat interogasi, Isa kamu yang nyuruh-nyuruh umatmu mengatakan kamu anaknya? Enggak, saya nggak pernah. Berarti kan bisa-bisa pengikutnya yang melenceng. Kalau yang beriman namanya itu hawariyun. Dia pada istiqomah. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu. Mustahil atas Allah lemah. Ini lawanan dari apa? Allah wajib qudrah, mustahil Allah lemah. Tidak mungkin Allah lemah. Wa wujudu syai'in minal alam bi ghairi dzatihi ta'ala. Mustahil adanya sesuatu daripada alam tanpa kehendak Allah. Nanti udah saya singgung. Masa iya ada makhluk diciptakan nih afir nih kagak sengaja. Reject. Mana ada makhluk reject? Baik itu ada makhluk yang cacat. Itu semua atas kehendak Allah, bukan karena tidak sengaja. Pasti
pasti mengandung hikmah. Wal jahlu, Allah jahil, tidak mengetahui sesuatu yang maklumat yang diketahui, nggak mungkin. Allah dianggap kagak tahu itu, mustahil. Wal mautu, mati, mustahil. Wal somam, tuli, mustahil. Wal ama, buta, mustahil. Wal bakmu, bisu, mustahil. Au wujudu harfin au sautin fi kalamihil qadim, atau adanya huruf atau suara pada perkataannya yang qadim, mustahil. Terakhir, wa yajibu lahu ta'ala ijmalan. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla, boleh pada hak azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu, melakukan segala yang mungkin dan meninggalkannya. Allah menciptakan makhluk boleh, bukan atas dasar tekanan, paksaan pihak tertentu. Allah batal menciptakan juga boleh, bukan karena di bawah tekanan. Kali Allah ditekan, jangan ciptakan situ, enggak. Itu haknya Allah. Bahkan bicara Allah mau masukin ke neraka orang yang taat, boleh nggak? Boleh. Emang dia punya. Allah mau masukin ke surga orang yang maksiat, boleh-boleh aja. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Jadi Allah berbuat terserah dia. Tapi kan kita tetap yakin, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak menyalahi janji. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat baik dia bakal lihat balasan kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bang Musuh punya duit beli kambing, piara. Oh, naik kambing pahanya montok banget. Bang Musuh potong ke paha tanpa menyembelih kambing. Boleh nggak? Boleh. Kan duit Bang Musuh, kambing ini. Kenapa dia bilang nggak boleh? Menyiksa. Hah? Menyiksa. Kadang dipotong pahanya. Iya, kenapa nggak boleh? Menyiksa. Sekarang dibius dulu deh tuh kambing, habis dibius dipotong. Kalau itu alasannya menyiksa, berarti boleh dong. Kan nggak terasa sakit kambing. Kata Bang Musuh, aneh mau nyati doang pahanya, kambing biar tetap hidup. Boleh nggak? Nggak boleh. Cuma jawabannya belum nemuin. Kenapa? Karena kita terikat peraturan. Itu masalahnya. Walaupun pengen nyicipin paha, peraturannya tetap disembelih sesuai syaratnya. Kalau Allah takdirkan kami nyebrang rel kereta ke Lindes, berani dia bilang menyiksa. Kasihan banget kok kambing hidup pincang, kakinya tinggal 3. Itu berani bilang menyiksa? Enggak. Kenapa? Allah tidak terikat peraturan. Allah lah yang membuat peraturan. Itu jawabannya. Jadi Allah berbuat sekehendaknya. Allah nggak terikat peraturan. Dia yang membuat peraturan. Terserah Allah. Kalau kita nggak bisa hidup di dunia semau-maunya seenak dewe, nggak bisa. Karena kita terikat peraturan. Biarin aja radio gue setel di rumah gue mau setel gede juga gak ada urusan. Emang sih radio dia, tapi kan kita terikat peraturan. Salah satunya apa? Jangan meresahkan tetangga. Kita hidup terikat peraturan, gak bisa semau-maunya bebas. Itu kan masalah sholat hak asasi manusia. Yang mau yang kagak. Dia nggak bisa begitu. Anda sudah muslim, konsekuensinya udhulu fisilmi kafa, masuk ke
sebagai public figure, apalagi Anda seorang pejabat Muslim, tapi kok yang dikutip Injil orang lain. Anda ini muslimin apa musingin? Musingin. Kan bingung kita dikata muslim, kok yang dikutip bukan ayat Quran, dikutip kitab lain. Jadi muslim terikat peraturan. Jadi kalau menjadi muslim, orang luar biasa masuk Islam, masih ada budaya-budaya di luar Islam yang pengen dia kerjain, Anda namanya nggak keseluruhan. Udhulu fisilmi, jangan setengah-setengah. Hanya kalau orang masuk Islam, betul Anda punya keinginan dari nurani sendiri, pengen jadi orang Islam, tidak atas dasar paksaan. Kita jadi orang Muslim capek loh. Lagi pagi-pagi enak tidur, rebahan. Ini bangun bulan Ramadan kagak makan, kagak minum dari subuh sampai maghrib. Siap jadi orang Islam. Kalau emang dia serius, siap. Itu asli. Jangan modus masuk Islam, cuma bisa ngawinin gadis muslim. Kelar aja punya anak, balik lagi. Ini namanya cuma jadi kendaraan doang agama. Jadi itu sifat jaiznya Allah. Allah berbuat yang mungkin, meninggalkan yang mungkin, itu hak Allah. Wanita udah mengandung girang, udah 9 bulan, tiba-tiba apa? Mati di dalam perut, Allah batalin. Bisa kita protes, ya Allah, udah capek-capek USG, udah capek-capek ngurusin Mejani, ternyata semua mengandung hikmah. Allah yang lebih tahu. Boleh jadi ini anak kalau lahir kemudian hari bakal meresahkan orang tua atau pokoknya kagak tahu. Allah nonaktifkan, udah batal aja. Sebaliknya ada orang puluhan tahun dia pikir ya udah gak ada harapan deh punya anak, tapi Allah takdirkan istrinya hamil, mungkin nggak? Nah itu Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria doanya 40 tahun. Ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, anugerahkan aku keturunan yang soleh. 40 tahun berdoa baru dikabulkan, istrinya hamil, umurnya udah nenek-nenek. Kira-kira kalau gini hari nenek-nenek bunting viral nggak kira-kira? Tarik pakai tanya, nenek, bayinya lahir kan dapat ASI apa enggak? Allah Maha Kuasa. 3 wanita yang umumnya udah kecil kemungkinan untuk hamil diabadikan dalam Quran. Istrinya Imran, ibunya Siti Maryam, istrinya Imran namanya Hannah, istrinya Ibrahim Sarah, istrinya Zakaria. Itu diabadikan 3 wanita ini yang menurut orang udah mustahil bisa hamil, tapi Allah Maha Kuasa dibikin hamil. Jadi nggak usah putus asa. Baru 2 tahun nikah belum dianugerahi anak, ya ini baru 2 tahun. Nabi Zakaria doanya berapa? 40 tahun baru dikabulkan. Semua ada hikmah. Sampai situ wajibu lahu ta'ala ijmalan, wajib bagi Allah Ta'ala secara ijma garis besar, kullu kamalin, setiap sifat kesempurnaan yaliku binatihil aliyah, yang layak pada zat Allah yang maha tinggi. Wa yastahilu alaihi, mustahil atas Allah jami'un naqais, sekalian kekurangan-kekurangan. Pokoknya sifatnya kekurangan, Allah lemah, Allah buta, Allah mati, itu segala sifat kekurangan mustahil.
Wa dalilu ala dzalikulli, dalil atas yang demikian semua, wujudu hadzal alam ala hadza syaklil badi', adanya ini alam dalam rupa yang indah ini. Itu menjadi dalil. Namanya dalil, ada dalil naqli, dalil yang dinukil dari Quran, dari hadis, ada namanya dalil aqli. Ini dalil aqli. Buktinya apa? Allah punya sifat yang kesempurnaan. Lah ini alam aja yang diciptakan begini sempurna, pasti yang bikin maha sempurna. Wallahu a'lam. Wa ilmu atam wa la ilma lana illa billah. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna wa ala Allah asrafna faktub alaina taubah tasbir kulla haubah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawdina wal ahli wal ikhwani wa sairil ibadi wa kulli zi mahabbah au ziyaratin au suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi asma' wa wajuda manna biktisabi minna bil mustafa rasulina zabi kulli suri wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi midada qasisuhi walhamdulillahi fil badi wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.